Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Palevi. Saya dari kelas 11C nomor absen 24. Tujuan saya membuat video kali ini, saya bertujuan untuk mengerjakan remedi geografi dengan membuat PowerPoint tentang bab lingkungan dan kependudukan. Lalu saya disuruh menjelaskan PowerPoint yang sudah saya buat tersebut. Oke, tanpa lama-lama lagi agar tidak memotong durasi yang sangat lama, kita lanjut saja ke subbab. Subbab di sini ada. Oke, selanjutnya pertama-tama di bagian subbab. Yang pertama ada A, lingkungan sebagai habitat. Lalu yang ke B, kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Lalu yang ke C atau yang ketiga ada masalah-masalah lingkungan. Dan yang D sekaligus yang terakhir adalah dinamika kependudukan. Oke, kita lanjut saja di bagian pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang hadir di dalam atau di sekeliling organisme yang bersangkutan dan yang berpengaruh terhadap eksistensi organisme tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian dari ekosistem. Pengertian dari ekosistem sendiri merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun abiotik seperti air, tanah, dan udara. Lalu selanjutnya di bagian komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada produsen, konsumen, dan pengurai. Lalu selanjutnya di bagian lingkungan dan lingkungan abiotik dan abiotik sosial. Lingkungan biotik adalah unsur yang terdiri atas seluruh bentuk makhluk hidup, baik makroorganisme maupun mikroorganisme. Lingkungan abiotik adalah unsur lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati yang mempengaruhi keberlangsungan hidup. Lingkungan sosial merupakan lingkungan hidup manusia yang terdiri atas norma, aturan, adat istiadat masyarakat yang mempengaruhi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya di bagian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan sebuah solusi dalam penyelamatan dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Tujuan dari etika lingkungan adalah untuk memberikan pemahaman atau pertumbuhan kehidupan ekonomi dengan berbasis ekologi sekaligus memberikan peningkatan kualitas dari standar hidup juga aspek sosial budaya. Lalu selanjutnya adalah manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan sendiri merupakan sebuah tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi sosial. Lingkungan sosial penghasil pangan makhluk hidup. Manusia juga memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan alam. Lalu selanjutnya di bagian masalah-masalah dari lingkungan. Masalah dari lingkungan yang pertama, permasalahan lingkungan merupakan dampak negatif perilaku manusia terhadap lingkungan fisik, aktivitas perusakan lingkungan yang sering ditemui dalam berbagai bentuk, misalnya penggundulan hutan, lalu penebangan hutan secara ilegal, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya atau pembuangan sampah sembarangan, penggunaan plastik yang tidak sesuai kebutuhan, penggunaan bahan bakar terlalu berlebihan, itu termasuk contoh masalah dari lingkungan dan perusakan lingkungan. Oke, selanjutnya lanjut ke dinamika kependudukan. Penduduk merupakan sebutan bagi orang yang tinggal dan menempati wilayah geografis tertentu. Adapun kependudukan adalah semua aspek yang berkaitan dengan penduduk dan dipelajari secara khusus dalam bidang ilmu geografis maupun demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses penduduk.
pada suatu wilayah berdasarkan dinamika penduduk, fertilitas, mortalitas, dan imigrasi. Selanjutnya lanjut di bagian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk sendiri, pertumbuhan penduduk dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa kita kenal sebagai PBB memprediksi bahwa pada tahun 2030 penduduk dunia akan mencapai 8,5 miliar dan tahun 2050 jumlah tersebut diperkirakan mencapai 9,7 miliar. B. Pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan tahun 2020 2010 sekitar 230 juta, 63 juta jiwa dan tahun 2020 ada diperkirakan atau datanya adalah 270,20 juta jiwa. Hasil SP 2020 menunjukkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa. Lalu selanjutnya di bagian sumber data kependudukan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah sensus penduduk, lalu registrasi penduduk, dan yang terakhir adalah survei penduduk. Lalu di bagian sensus penduduk memiliki arti menurut Badan Pusat Statistik atau singkatannya BPS. Sensus penduduk berarti penghitung jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai tidak hanya meliputi jumlah orang, melainkan juga fakta mengenai jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Lalu selanjutnya adalah registrasi penduduk. Registrasi penduduk memiliki arti atau pengertian pencatatan terjadinya peristiwa vital yang meliputi kelahiran, perubahan nama, penceraian, kematian, perkawinan maupun adopsi. Yang boleh melakukan registrasi penduduk adalah penduduk de jure yang memiliki KTP setempat ataupun memiliki KTP di tempatnya. Oke, lalu selanjutnya adalah pengertian dari survei penduduk. Pengertian dari survei penduduk merupakan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sampel atau sesuatu populasi. Informasi yang didapatkan dari hasil survei penduduk biasanya lebih luas dan mendalam daripada hasil sensus, dan pastinya lebih mendetail juga. Lalu selanjutnya di bagian penduduk sebagai sumber daya pembangunan. A. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset terpenting dalam suatu pembangunan karena manusia memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman untuk mencapai tujuan pembangunan, terutama pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya di bagian penduduk sebagai daya pembangunan. B. Kuantitas sumber daya manusia. Mobilitas penduduk dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu mobilitas permanen atau bisa kita kenal sebagai migrasi, dan mobilitas non permanen yang biasanya kita kenal sebagai mobilitas sirkuler. Lalu selanjutnya pengertian dari kualitas sumber daya manusia adalah manusia yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Indikator kualitas sumber daya manusia dilihat berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan penduduk. Lalu selanjutnya di pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya berkelanjutan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui bidang yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Lalu selanjutnya peran manusia dalam pelestarian lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan, yaitu sebuah tindakan atau kebijakan lingkungan akan berpengaruh terhadap lingkungan dan manusia, serta karena keduanya saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Lalu permasalahan kependudukan, yaitu ada 3. Yang pertama ada persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata, kedua jumlah penduduk Indonesia yang sangat tinggi, dan C. tingkat pendidikan penduduk masih rendah. Lalu yang terakhir sekaligus yang
terakhir dalam saya menjelaskan di video kali ini yaitu merupakan upaya mengangkat kependudukan. Pertama, yaitu adanya program transmigrasi dan pembangunan wilayah timur. Lalu yang kedua, adanya program keluarga berencana untuk menekankan pertumbuhan penduduk yang besar. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kesehatan. Sekian presentasi dari saya dan sekian video dari saya. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.